الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang melimpah baik lahir maupun batin. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan resapilah firman-Nya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Wahai saudara Islam muslim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkan kenikmatan dan karunia kepada kita semua. Apa saja yang ada di sini tidak dapat diraih kecuali hanya dengan berbuat ketaatan kepadanya. Hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kenikmatan dunia dan akhirat akan kita dapatkan insyaallah. Para hadirin, marilah kita perhatikan 4 permasalahan penting dalam kehidupan selama di dunia ini. Antara lain, apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebahagiaan, kemudahan serta kecukupan dan kenikmatan dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan akan ditambahkan lagi. Yang ketiga, apabila kita bermaksiat dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dicabut. Yang keempat, apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa yang kita perbuat, maka dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kenikmatan akan dibukakan kembali. Penjelasan pertama, apabila kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Talaq 2 ayat 2. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Gudang-gudang kekayaannya tidak akan pernah berkurang karena banyaknya pembelanjaan yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita kebahagiaan dan kenikmatan. Penjelasan kedua, dengan bersyukur kepadanya kenikmatan tersebut akan Allah taala tambahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga, tatkala kamu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kamu akan mendapat nikmat bagimu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguhnya azabku sangatlah pedih. Ibrahim ayat 7. Menurut Ibnu Qayyim, syukur dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama, mengakui nikmat tersebut di dalam hati. Yang kedua, mengungkapkannya secara zahir. Yang ketiga, menggunakannya dalam keridhaan zat yang memberinya. Dalam kitab Shahihul Wabil As-Sahih. Penjelasan ketiga, apabila bermaksiat dengan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan akan dicabut. Jika Allah Ta'ala memberi nikmat kepada Anda kemudian mencabutnya kembali dari Anda, itu bukan karena Allah itu pelit terhadap Anda, namun justru Anda sendiri yang menjadi penyebab dicabutnya nikmat tersebut, karena Anda telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut nikmat suatu kaum selama kamu itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi anna Allah lam yuka mughyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah samii'un 'alim. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum itu yang mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Anfal ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari hadits Tauban, wa inna rajula la yuhramu rizqa bidzanbi yusibu. Dan seseorang benar-benar dihalangi dari rezeki disebabkan oleh dosa yang diperbuatnya. Maka apabila seorang hamba mendapat nikmat, maka pelihara nikmat tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 56. Bencana dan petaka itu berasal dari kita. Kitalah yang menggalakkan musuh terhadap diri kita sendiri. Seandainya ia menyadari dan memahami sebab-sebab bencana dan musibah terhadap dirinya, maka ia akan mengetahui mengapa semua itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taubah ayat 126 menjelaskan sifat orang munafik. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik, memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak juga bertaubat dan tidak pula mengambil pelajaran. Kalau musibah datang kepada Anda, bersabarlah sesabar orang mulia, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyayangi Anda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh tangan perbuatanmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Asy-Syura ayat 30. Oleh karena itu, bercerminlah atas perilaku kita selama ini terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita termasuk orang yang pandai bersyukur dengan melakukan ketaatan atau kebalikannya, yakni dengan melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nas la yashkurun." Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia seperti kebanyakan manusia tidak bersyukur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, taatilah perintahnya dan jauhilah larangannya. Penjelasan berikutnya yaitu penjelasan keempat. Apabila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala karena dosa-dosa yang kita perbuat, maka dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dibuka kembali. Para hadirin, sesungguhnya manusia mempunyai potensi untuk berbuat dosa dan maksiat, baik karena hawa nafsunya ataupun karena kebodohannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk memohon ampunan kepadanya
Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan karena Allah Subhanahu wa taala, taubat merupakan kunci untuk mendapatkan kembali kenikmatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Nuh ayat 10 sampai 12 mengabarkan tentang Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang mengadakan di dalamnya pula untukmu sungai-sungai. Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir berkata, makna ayat ini adalah jika kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada meminta ampun kepadanya dan kalian senantiasa mentaatinya, niscaya Ia akan memperbanyak rezeki kalian dan menurunkan hujan serta keberkahan dari langit, mengeluarkan untuk kalian berkah dari bumi, menurunkan tumbuh-tumbuhan untuk kalian, melimpahkan air untuk perahan untuk kalian, memperbanyak harta dan anak-anak untuk kalian, menjadikan kebun-kebun yang di dalamnya bermacam-macam buah-buahan untuk kalian, serta mengalirkan sungai-sungai di antara kebun-kebun itu. Maka para hadirin, jagalah ketaatan kita disertai tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bersyukurlah atas karunia yang melimpah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan cara antara lain melakukan amal soleh diiringi hatinya yang merasa cinta, takut dan harap kepadanya. Dia suka pada apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Berusaha benci pada apa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya selalu berzikir, berdoa dan membaca Al-Quran dengan penghayatan serta amal ibadah, serta amal badannya melakukan sholat berjamaah di masjid, hadir di majelis ilmu, dan hartanya ia nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti memberi nafkah keluarga, zakat, infak dan sedekah. Jauhilah semua bentuk kemaksiatan seperti perbuatan syirik, bid'ah, khamr, zina, mencuri, lalai dari ketaatan atau lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqub. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.